Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indra Saputri, NIM 2514210. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma total nilai mahasiswa. Algoritma ini digunakan untuk menghitung total nilai seorang mahasiswa berdasarkan beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran, tugas, kuis, mid, dan ujian semester. Selain itu, algoritma ini juga menampilkan indeks nilai dan keterangan sesuai dengan hasil perhitungan total nilai. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa natural. Pada bagian bahasa natural, langkah-langkah ditulis secara urut dalam bentuk kalimat sederhana yang menggambarkan proses dari awal sampai akhir. Langkah pertama yaitu memulai program, kemudian memasukkan data mahasiswa seperti nama dan jenis kelamin. Jika jenis kelamin yang diinputkan adalah L, maka akan ditampilkan laki-laki. Jika yang diinput adalah P, maka akan ditampilkan perempuan. Selanjutnya, pengguna memasukkan nilai-nilai mahasiswa, yaitu nilai kehadiran, nilai tugas, nilai kuis, nilai mid, dan nilai semester atau nilai ujian UAS. Setelah semua nilai diinput, program akan menghitung total nilai akhir menggunakan rumus seperti total sama dengan kehadiran dikali 15%, ditambah tugas dikali 20%, ditambah kuis dikali 15%, ditambah mid dikali 20%, ditambah ujian semester dikali 30%. Setelah mendapatkan total nilai, program akan menentukan indeks keterangan berdasarkan keterangan rentang nilai yang sudah ditetapkan. Seperti, jika total 80 sama dengan A, sangat baik. Jika total 70-79 sama dengan B, baik. Jika total 55-69 sama dengan C, cukup. Jika total 40-54 sama dengan D, kurang. Jika total lebih kecil dari 40 sama dengan E, sangat kurang. Terakhir, program akan menampilkan hasil berupa nama mahasiswa, jenis kelamin, total nilai, indeks, dan keterangan. Lalu program selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan menggunakan flowchart. Pada bagian flowchart, alur program bisa dijelaskan seperti berikut. Pertama, dimulai dengan simbol start atau mulai, lalu kita masukkan nama mahasiswa dan memasukkan jenis kelamin. Setelah itu, program akan melakukan proses pengecekan. Jika jenis kelamin yang diinput adalah L, maka yang akan ditampilkan adalah laki-laki. Begitu juga dengan sebaliknya, jika yang diinput adalah P, maka yang akan ditampilkan adalah perempuan. Selanjutnya, kita memasukkan nilai kehadiran, nilai tugas, nilai kuis, nilai mid, dan nilai ujian semester. Program kemudian memproses perhitungan total nilai menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu, flowchart memiliki percabangan untuk menentukan indeks berdasarkan total nilai yang diperoleh. Jika total lebih dari 80, indeks yang akan ditampilkan adalah A, keterangannya sangat baik. Lalu hasil akhir ditampilkan dalam bentuk nama, jenis, kelamin, indeks, dan keterangan. Setelah semua output tampil, flowchart berakhir dengan simbol N atau selesai. Dan terakhir saya akan menjelaskan dengan menggunakan teks algoritma. Bagian teks algoritma digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah logika program secara lebih terstruktur dan mirip seperti kode program. Pada bagian awal terdapat deklarasi variabel untuk menyimpan data seperti nama, jenis kelamin, kehadiran, tugas, kuis, mid, dan ujian semester. Selanjutnya, dilakukan proses input data, kemudian terdapat percabangan if-else untuk menentukan jenis kelamin yang akan ditampilkan. Setelah itu, teks algoritma melakukan perhitungan total nilai sesuai dengan bobot masing-masing
komponen. Berikutnya, terdapat percabangan lain untuk menentukan indeks A sampai E dan keterangan berdasarkan nilai total yang diperoleh. Terakhir, program akan menampilkan hasil output berupa nama mahasiswa, jenis kelamin, total nilai, indeks, dan keterangan. Teks algoritma ini berfungsi sebagai rancangan awal program komputer sebelum dikonversi menjadi bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau Pascal. Kesimpulan yang dari 3 bentuk yang kita bahas tadi dari bahasa natural, flowchart, dan teks algoritma dapat disimpulkan bahwa semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menggambarkan langkah-langkah logis dalam menentukan nilai akhir mahasiswa. Perbedaan hanya terletak pada cara penyajiannya. Bahasa natural disajikan dalam bentuk kalimat, flowchart dalam bentuk gambar alur, dan teks algoritma dalam bentuk susunan logika mirip kode. Dengan algoritma ini, proses total nilai mahasiswa menjadi lebih teratur, sistematis, dan mudah dipahami. Sekian penjelasan saya tentang algoritma total nilai mahasiswa. Terima kasih telah menyimak.